Hampir semua orang tidak paham setan dan jin. Secara hakikat, mereka tidak sama. Meskipun ada yang mengatakan sama. Namun, yang pada umumnya kita ketahui, jin itu diciptakan dari api. Jin ada yang Islam, ada yang kafir. Setan tidak terbatas pada bangsa jin. Namun, manusia yang suka membangkang, melanggar perintah Allah, itu juga disebut setan. Mereka-mereka yang membisikkan kejahatan, keburukan, itu juga disebut setan. Iblis adalah nenek moyang jin. Dari iblis lahirlah keturunan-keturunan jin kafir, yaitu para setan. Kesimpulannya, setan itu adalah perilaku atau sifat, sedangkan jin adalah makhluk. Namun, jin kafir itu setan. Tapi tidak semua jin itu setan, karena jin kafir, setan, jin Islam, bukan setan. Kalian paham kan? Nama iblis itu punya julukan sebelum ia sombong, yaitu dari bahasa Arab, ablasa. Artinya putus asa. Putus asa dari rahmat Allah. Ada julukan lain. Dalam beberapa riwayat, Azazil juga memiliki julukan kehormatan sebelum jadi iblis, seperti Sayyidul Malaikat, Tuan para Malaikat, Khazinul Jannah, bendahara atau penjaga surga. Namun, zaman sekarang, banyak manusia bersifat setan. Teman Anda, keluarga Anda, dan orang lain. Teman sifat setan, itu mereka memiliki ciri-ciri seperti di depan Anda baik. Tapi ketika ia melihat Anda, levelnya sudah mulai berkembang, sudah melampaui dia akan melakukan segala cara untuk menjatuhkan Anda dengan kata-kata manisnya, padahal di dalamnya itu menghancurkan mental Anda. Ketika Anda sudah melampaui dia, dan Anda menggapai impian Anda, seketika itu ia mencari cara lain untuk bagaimana menjatuhkan Anda. Itulah teman sifat setan. Mereka tidak pernah mendukung, tidak memberi apresiasi ketika Anda menggapai suatu karya atau hal-hal yang berguna, bermanfaat. Mereka tidak pernah mendukung. Namun sebaliknya, mereka ingin Anda berada sama level dengan mereka. Tidak boleh Anda lebih maju, tidak boleh Anda yang sukses dahulu. Tidak boleh Anda yang lebih sukses ya. Anda tidak boleh lebih sukses dari mereka. Mereka tidak akan menyerah. Ingin selalu menjatuhkan dengan berbagai cara. Sebab itu, solusinya hindari teman seperti ini. Ya, batasi. Yang pertama, jangan kasih tahu rahasia kamu. Ya, jangan pernah kasih tahu rencana apa yang Anda mau lakukan ke depannya. Jangan. Ya. Yang kedua, batasi. Kalau ada orang-orang seperti ini, batasi. Jangan terlalu bertemu, jangan terlalu berkomunikasi. Karena komunikasi yang ada di dalamnya, isinya hanya menjatuhkan, cari tahu tentang Anda, terus setelah itu, ia membuat ide-ide yang buruk untuk Anda. Makanya solusinya batasi. Bukan saya melarang untuk berteman, bukan. Tapi teman itu perlu dipilih. Ya kan? Berteman bebas, tapi silakan dipilih mana teman yang benar-benar teman baik dan mana teman setan. Kalau kalian mau membeli buku tentang agama, silakan klik di deskripsi bawah. Saya sudah cantumkan. Karena kenapa? Agama itu paling utama. Ya, untuk mengajarkan kepada orang-orang di sekitar, istri Anda, anak Anda perlu didikan agama. Ketika anak Anda bertanya, Anda mau jawab apa? Ya. Jadi, silakan beli. Anda bisa membaca bukunya sambil santai, sambil ngopi, sebelum tidur membacanya supaya menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan terhadap agama. Silakan pelajari berbagai macam ilmu, silakan. Tapi yang diutamakan adalah agama. Oke, lanjut ke pembahasan. Jin tidak bisa diajak komunikasi kecuali
sebagian para nabi yang bisa mempunyai mukjizat berkomunikasi dengan jin. Tapi anehnya, zaman sekarang banyak orang mengatakan bahwa mereka bisa berkomunikasi dengan jin. Dan parahnya lagi, mereka bisa melihat jin. Ini masuk dalam ranah psikologi, ya, ranah psikologi. Dan yang kedua, cocoklogi, ilmu ya bohong, omong kosong. Ya, kenapa saya mengatakan psikologi? Karena seperti ini. Ketika orang-orang ini yang mengatakan bisa melihat jin, saya pernah meneliti tentang kitab mujarobat. Saya tidak perlu jelaskan banyak-banyak tentang kitab ini. Banyak kesyirikan, musyrik di dalam kitab tersebut. Oke. Di dalam kitab tersebut, mereka mengatasnamakan Islam. Banyak amalan-amalan bertulisan bahasa Arab. Namun kalau kita telusuri, kita kaji lebih dalam, arti-artinya tidak sesuai dengan amalan tersebut. Mengarahkan ke hal-hal yang tidak logik, tidak masuk akal. Nah, maka dari itu ketika orang-orang ini yang mempelajari kitab tersebut, mereka mengatakan bahwa saya bisa berkomunikasi dengan jin. Karena di dalam kitab itu ada amalan-amalan tertentu yang mereka anggap bisa berkomunikasi dengan jin, bisa mengendalikan jin, bisa memanggil jin. Ini pemikiran yang dangkal. Ya. Dan ketika butuh pembuktian, orang-orang yang percaya dengan hal tersebut dimasukkan roh yang dianggap mereka itu roh, dimasukkan kepada orang tersebut. Lalu orang itu kerasukan, kesurupan. Karena ia percaya bahwa orang tersebut bisa memasukkan jin ke dalam tubuhnya. Padahal ini psikologi, karena dia percaya, lalu ia tersugesti. Mulai dari penampilan si dukun, kata-kata si dukun yang meyakinkan dirinya. Tanpa sadar, ia sudah tersugesti. Makanya ini ranah psikologi. Dan agama Islam tidak pernah mengajarkan hal-hal seperti ini. Untuk apa melakukan hal-hal bodoh, memanggil jin berkomunikasi, dan memasukkan jin ke dalam tubuh orang? Bodoh. Ya kan? Bahkan, yang parahnya lagi, ketika mereka lewat di tempat-tempat yang dianggap oleh mereka itu angker. Lalu, mereka permisi. Permisi ya, nenek, kakek, kami mau lewat. Jangan ganggu kami. Logikanya di mana, men? Logikanya di mana? Orang tidak ada sama sekali ya. Di hutan ataupun di tempat angker, di jalan angker. Kalian klakson atau kalian mengatakan permisi. Logikanya di mana, men? Ini tidak masuk logika. Gaib di situ. Karena cerita dari cerita. Lalu tempat itu jadi angker bagi kebanyakan orang yang masih percaya hal-hal bodoh seperti ini. Tidak masuk logika. Ya, kalau kita pakai perspektif logika, kalau kita pakai pandangan logika. Bahkan kalau kita lihat secara perspektif agama, ini musyrik. Ya, ada hal-hal tertentu ketika kita pergi di tempat yang tidak ada penghuninya, kan sudah diajarkan oleh Islam membaca doa untuk meminta perlindungan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti ada binatang buas dan ya niat-niat buruk orang lain. Atau lain sebagainya. Ya, akan ada dua-duanya untuk kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Bukan Anda meminta perlindungan atau permisi kepada warga gaib. Warga yang tidak terlihat. Warga bodoh. Ini kan bodoh. Maka dari itu, Al-Quran mengajarkan kita berpikir kritis. Allah sudah menjelaskan kenapa kata akal itu sangat banyak di dalam Al-Quran. Jumlahnya 49 kata akal. Ya supaya kita berakal. Memandang suatu hal dengan akal. Bukan dengan kepercayaan turun-temurun dengan doktrin tanpa Anda mengkritisi hal-hal tersebut. Anda bodoh, Anda dangkal, pikiran sama. Akhirnya tolol semua. Ya kan? Kalian mau marah? Ini fakta, men. Ya, fakta. Dan dalam ranah agama itu dilarang semuanya. Secara logika, ini tidak logik. Dan ini masuk dalam ranah psikologi. Anda tersugesti. Ya kan? Secara ilmu pengetahuan, secara agama, ini sudah nyata. Jadi, berpikir kritis. Kritisi suatu hal. Dan jangan pakai satu sudut pandang. Pakai semua sudut pandang. Ya kan? Menurut kalian, apakah masih ada pemikiran-pemikiran bodoh seperti ini?
yang percaya dengan jin, meminta kepada jin, bisa berkomunikasi dengan jin, bisa melihat jin, bahkan masih percaya tempat-tempat angker dan mitos-mitos lainnya. Kalau masih ada, silakan kita diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dengan saya, Izal Samsudin. Salam kritis.